Perlu kita ketahui, Jenderal Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia setelah Insinyur Soekarno, yang menjabat dari tahun 1966 sampai 1998. Masa pemerintahannya ini akrab disebut dengan Orde Baru. Latar belakang Orde Baru, adanya gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang menewaskan 7 perwira jenderal yang menyebabkan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Kemudian, Triturat yang dicetuskan mahasiswa tidak ditanggapi dengan baik oleh Soekarno. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Super Semar yang setelah berbicara dengan 7 perwira utusan Soeharto, di mana Super Semar adalah mandat Letnan Soeharto untuk memulihkan keadaan atau kewibawaan pemerintah. Dengan keluarnya Super Semar dianggap menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah itu, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto yang mulai terjadi dari Juni 1966 sampai Februari 1967. Hari Rabu, 22 Februari 1967, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Sedangkan Soeharto baru dilantik sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang kelima MPRS. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto banyak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat memajukan Indonesia. Di antaranya, yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971 yang ada di sini. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota PBB. Yang ketiga, rencana pembangunan 5 tahun atau Rekolita. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamanan Pancasila atau biasa disebut dengan 4P. Nah, dari beberapa kebijakan-kebijakan tersebut, Soeharto juga mengantarkan Indonesia untuk mencapai masa prestasinya. Nah, yang pertama, semua harga kebutuhan relatif murah. Yang kedua, bidang olahraga di Indonesia di masa keemasannya seperti yang kita lihat di sini. Yang ketiga, lapangan pekerjaan sangat mudah. Yang keempat, kriminalisme di era Soeharto sudah sangat miris. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu falsafat hidup Soeharto. Yang pertama yaitu sa atau biasa kita sebut 3 sa. Itu yang artinya sabar artinya saleh pikolahe sareh mindake, yang artinya kira-kira selalu sabar, selalu saleh dan taat beragama, dan selalu bersikap bijaksana. Di balik semua prestasi dan kebijakan tadi, pada masa Soeharto juga sempat mengalami penyimpanan, di antaranya 1. Merajalelanya KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Tidak adanya kebebasan berpendapat. 3. Berkuasa melebihi raja. 4. Terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat, terutama bagi warga Tionghoa. Kemudian Soeharto. Sebelum Soeharto lengser sempat terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Nilai rupiah terpuruk di angka 11.500 dan terjadi demo besar-besaran. Sehingga Soeharto mundur. Pada Kamis tanggal 21 Mei 1998, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden setelah berkuasa selama 32 tahun lamanya.